Shalom, berjumpa kembali di dalam program DIK, Depth Insight Growth bersama saya Pendeta Edward Taliwongso, dan program ini menyajikan diskusi dan kajian mendalam mengenai tokoh, tema, ataupun narasi tertentu di dalam Alkitab. Pada kesempatan ini kita melanjutkan Bible Hero Series dan topik pada malam hari ini adalah Sang Nabi Elia. Elia, seorang nabi yang punya perbuatan yang luar biasa bagi bangsanya. Namun nabi ini juga punya kelebihan dan kekurangannya. Seorang yang pernah mendatangkan mujizat, api turun dari langit. Tapi pada saat yang sama, dia pernah takut oleh karena jiwanya terancam. Apa yang bisa kita pelajari dari kelebihan dan kelemahannya, dan contoh-contoh apa yang bisa kita ambil yang relevan untuk pergumulan kita di zaman modern ini. Saya mengajak pemirsa di rumah untuk bergabung, dan saudara yang menyaksikan tayangan ini lewat Facebook atau YouTube, disilakan untuk memberikan komentar yang positif sehubungan dengan topik yang kita angkat pada kesempatan ini. Dan untuk membahas apa yang akan kita diskusikan bersama-sama pada kesempatan ini, kami telah mengundang seorang narasumber. Narasumber kita adalah Pendeta Ronald Singon, Master of Theology, telah menikah dengan Ibu Heni Listia Anton, dan keluarga hamba Tuhan ini diberkati dengan 2 orang anak, Alvaro dan Andrew. Pendeta Ronald Singon ditamatkan dari Universitas Kelabat untuk pendidikan S1-nya pada tahun 2004 dan Magister Teologinya pada tahun 2022. Telah melayani selama 17 tahun dan sekarang ini dipercayakan sebagai Gembala Jemaat di Konferensi Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara. Dengan pengalaman dan juga latar belakang pendidikan hamba Tuhan ini, kiranya dapat menolong saudara dan saya untuk melihat topik yang sangat menarik yang kita angkat pada kesempatan ini. Mari kita sapa narasumber kita. Apa kabar Pendeta Ronald Singon? Puji Tuhan, kabar baik Pendeta. Ya, terima kasih Pendeta telah menyempatkan waktu di tengah-tengah kesibukan untuk melayani bersama dengan kami Cornelius Media, dan kita sudah tidak sabar untuk masuk lebih jauh membahas topik yang kita angkat pada kesempatan ini. Pemirsa di rumah tetaplah bersama dengan kami karena setelah yang satu ini kita akan kembali bersama dengan narasumber kita, Pendeta Ronald Singon, masih di program DIK, Depth Insight Growth. Kembali lagi bersama dengan kami di dalam program DIK, Depth Insight Growth, di mana kita mempelajari Alkitab secara mendalam untuk memperluas wawasan dan mengharapkan terjadi pertumbuhan kerohanian. Dan bersama dengan narasumber kita pada kesempatan ini adalah Pendeta Ronald Singon. Dan pemirsa di rumah, kami akan mengajak saudara untuk membaca kitab suci, tetapi sebelumnya mari kita berdoa meminta tuntunan Allah Roh Kudus. Bapa Tuhan kami sangat membutuhkan tuntunan ketika kami akan membaca kitab suci-Mu, mempelajari tentang tokoh-tokoh, pahlawan-pahlawan iman yang melalui kehidupan mereka, melalui kekuatan dan kelemahan mereka, kami belajar apa artinya bergantung kepada Tuhan. Berkati diskusi ini, teristimewa hamba yang sudah Engkau utus, Pendeta Ronald Singon, yang akan menolong kami dalam diskusi ini. Kuasa Roh Suci yang akan menjadi bagian hamba Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pemirsa, kami ajak Anda untuk bergabung dalam pembacaan firman, dan ayat Alkitab yang menjadi landasan diskusi kita diambil dari Yakobus pasal 5 ayatnya yang ke-17. Yakobus pasal 5 ayatnya yang ke-17 mengatakan, Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Demikianlah pembacaan firman yang diambil dari Yakobus 5 ayat 17-18 yang akan menjadi landasan atau pijakan dari diskusi yang kita angkat pada kesempatan ini. Baik, kita langsung masuk saja kepada pertanyaan yang pertama, langsung kepada narasumber kita, Pendeta Ronald Singon. Apa kira-kira latar belakang kehidupan Elia? Arti namanya, keturunannya, kehidupan keluarganya, informasi yang perlu kita ketahui untuk lebih memahami kisah hidupnya. Disilakan Pendeta. Ya baik, terima kasih Pendeta. Jadi
berbicara tentang kisah Nabi Elia ini, dia adalah kisah yang sangat menarik. Ini kisah sangat menarik. Dia adalah salah satu tokoh Alkitab yang sangat terkenal dalam sejarah bangsa Israel. Ya. Dan arti nama Elia dalam bahasa Ibrani adalah Eliyahu, yang berarti Yahweh. Yahweh adalah Tuhan, atau Tuhan adalah Allahku. Dan kalau kita berbicara tentang latar belakang atau keluarga dari Elia ini, kita bisa temukan itu dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1. Ayat ini memberikan informasi kepada kita bahwa dia adalah seorang Tisbe dari Gilead, dari suku Benyamin. Dan orang tua dari Elia tidak banyak dijelaskan di dalam Alkitab. Tapi kalau kita baca di dalam 1 Tawarik 8 ayat 7, di sana dicatat bahwa Elia adalah putra Yeroham. Jadi Elia dari suku Benyamin, di mana suku ini selalu menghasilkan beberapa pahlawan dan pejuang yang perkasa bagi sejarah Israel. Nah, kapan dan di mana dia tinggal? Sebagaimana kita ketahui dari Alkitab bahwa kerajaan Israel ini terbagi menjadi dua kerajaan, yaitu kerajaan Israel Utara dan kerajaan Israel Selatan atau kerajaan Yehuda. Jadi kerajaan Israel Utara telah memisahkan diri dari kerajaan Yehuda untuk waktu yang lama. Dan kita bisa melihat bahwa Elia hidup selama abad ke-19 sebelum Masehi. Sebagaimana Alkitab mencatat bahwa kerajaan Israel Utara ini telah menjadi murtad. Dan raja yang memerintah pada saat itu adalah Raja Ahab yang jahat. Dia jahat di mata Tuhan sebagaimana yang tercatat di dalam 1 Raja-Raja 16 ayat 29 dan 30. Dan tidak cukup sampai di situ saja pemberontakan dari Raja Ahab ini kepada Tuhan. Bahkan dia telah mengambil seorang istri yang bernama Isabel. Yang di mana istrinya ini, Isabel ini tidak mengenal Tuhan dan dia penyembah berhala. Sehingga orang-orang pada zaman itu di Israel tidak lagi menyembah Allah yang hidup, melainkan mereka menyembah, yang paling terutama mereka menyembah kepada Baal. Dan ini adalah sebagian karena pengaruh dari Isabel. Dan oleh karena itu, Elia, yang namanya berarti Yahweh adalah Tuhan atau Tuhan adalah Allahku. Di sini kita bisa lihat dia akan kelihatan menonjol atau berbeda sendiri dengan kehidupan orang-orang pada saat itu. Sehingga hal ini dapat mengakibatkan kehidupan Elia itu akan terancam. Dan bisa saja dia menghadapi bahaya atau penganiayaan dan kematian. Baik. Terima kasih Pendeta. Jadi memang nama Elia saja itu sudah merupakan sebuah teguran yang nyata ya. Yahweh adalah Allahku di tengah-tengah bangsa ini yang sudah masuk kepada penyembahan berhala. Nah, apakah pertanyaan selanjutnya Pendeta, apakah ada informasi tentang penampilan atau mungkin kepribadian dari Elia, atau mungkin juga ada talenta khusus atau keunikannya dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain di dalam Alkitab? Bagaimana Pendeta melihat hal ini? Ya, terima kasih Pendeta. Di dalam Alkitab tidak ada catatan untuk pelatihannya sebagai seorang nabi. Tidak ada pelatihan khusus yang disebutkan di sana. Namun saya boleh katakan bahwa Elia ini adalah orang yang setia dan selalu berdoa kepada Tuhan. Ya. Jadi Elia, dia tidak datang bersekolah atau berlatih menjadi nabi, tetapi Allah sendirilah yang datang kepada Elia dan mengutusnya kepada Raja Ahab dan bernubuat di sana. Ya. Dan kalau kita melihat pekerjaan Elia, bisa kita lihat dari kebiasaannya setiap hari. Bahwa Elia ini adalah tipe orang yang tidak di rumah atau di luar. Yeah. Ya. Dan kemungkinan dia tidak punya tempat tinggal atau rumah. Dia juga memiliki pakaian dan penampilan yang aneh. Kalau kita baca di dalam 2 Raja-Raja 1 ayat 8, yaitu Elia berpakaian bulu dan
ikat pinggang kulit terikat di pinggangnya. Jadi dia terlihat berbeda dengan penampilan nabi-nabi yang lain yang ada di Israel pada saat itu. Jadi pada saat itu pakaian Elia sangat sederhana. Kalau boleh saya katakan, pakaian Elia pada saat itu tidak mengikuti mode tren atau ya pada saat itu ya. Dia juga memiliki ciri-cirinya adalah dia juga memiliki ciri kaki yang cepat. Dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 46, di mana dia bisa berlari atau cepat berlari. Bahkan dia juga memiliki tubuh yang kokoh yang tahan terhadap kelaparan. Pada saat peristiwa kelaparan terjadi di Israel, Elia ini dia bisa bertahan dalam situasi itu. Bahkan di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 3, dia tinggal di goa-goa. Dan kalau kita melihat kebiasaan-kebiasaan ini, maka Elia ini cocok untuk perannya sebagai nabi penuh waktu dan hamba Tuhan. Dia bisa saja berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dengan mudah, karena dia adalah seorang nabi atau pelayan Tuhan yang penuh waktu. Namun demikian, kebutuhan setiap harinya selalu tercukupi. Jadi meskipun dia tidak menetap di satu tempat, tetapi Allah selalu mencukupi setiap kebutuhan Elia. Karena Tuhan menggunakan cara lain untuk memenuhi kebutuhan dari Elia ini. Itu bisa kita lihat dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 4 sampai 6. Di sana Tuhan menggunakan burung gagak untuk memberikan makan. Bahkan di dalam ayat 7 sampai 24, ya, Tuhan menggunakan seorang janda di Sarfat untuk memberikan Elia ini makanan dan minuman. Bahkan di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 5 dan 7, malaikat Tuhan sendirilah yang memberikan makanan langsung kepada Elia. Jadi saya mau ambil pelajaran di sini bahwa bisa saja bahwa sesungguhnya kita sebagai umat-umat Tuhan, kita tidak perlu khawatir dalam kehidupan kita, karena Tuhan tidak pernah membiarkan umat-umatnya berkekurangan, tetapi selalu berkecukupan. Dalam hal ini Yesus mengatakan dalam Matius 6 ayat 25 dan 26, firman Tuhan mengatakan, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian?" Ayat 26 mengatakan, "Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lubung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu?" Jadi ini janji Tuhan kepada umat-umatnya yang setia. Pendeta, pertanyaan selanjutnya, tempat Elia di dalam sejarah keselamatan. Kapan Tuhan memilih dia dan di dalam sejarah, lalu mengapa Tuhan memilih nabi ini pada waktu itu? Mungkin pendeta ada yang mau disampaikan. Ya, baik. Kalau kita melihat tempat dalam sejarah keselamatan, jadi Elia adalah salah satu nabi yang paling penting yang saya sudah katakan tadi. Dia adalah salah satu nabi yang paling penting dan paling dihormati dalam sejarah Israel, dan itu bersama dengan Abraham, Musa, dan Daud, di mana Tuhan menggunakan mereka terlibat dalam rencana keselamatan bagi umat-umat. Dalam hal ini, Tuhan menggunakan Nabi Elia untuk membawa suatu kebangunan rohani di kerajaan utara yang sudah murtad itu. Dengan cara Tuhan memberikan hukuman kepada raja dan bangsa Israel, ya, yang terdapat dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 1, di mana saat itu Nabi Elia menubuatkan bahwa tidak akan ada hujan atau embun selama 3,5 tahun supaya mereka bisa berbalik dan bertobat kepada Tuhan. Bahkan Tuhan menunjukkan mujizat yang hebat melalui Elia.
Itu bisa kita lihat dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 1 sampai 46. Yaitu ketika Elia berdiri sendiri sebagai Nabi Allah melawan ratusan Nabi Baal pada saat itu. Dan Tuhan menjawab doa Elia dengan mengirimkan api dan membakar habis persembahan Elia. Sehingga menyadarkan orang-orang Israel pada saat itu bahwa inilah Allah yang sesungguhnya. Allah yang disembah Elia adalah Allah yang benar. Itu yang kita bisa lihat dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 39. Di sana mengatakan, ketika seluruh rakyat itu melihat kejadian itu atau peristiwa itu, maka sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, dialah Tuhan, dialah Tuhan. Jadi kita bisa melihat bahwa Allah bekerja menyatakan kuasanya melalui Elia, supaya orang-orang Israel ini menyadari bahwa dialah Allah yang sesungguhnya. Dan kemudian kita bisa melihat Elia dinubuatkan Nabi Yesaya dalam Yesaya 40 ayat 3, dan itu juga tercatat dalam Matius 3 ayat 3 dan 4. Di sana dikatakan akan datang lagi ke bumi untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Mesias yang pertama di dunia ini. Dan kuasa serta pelayanan yang sama digambarkan dalam kehidupan dan pelayanannya, yaitu di sini disebut Yohanes Pembaptis. Jadi kita bisa melihat persamaan kehidupan pelayanan Nabi Elia dan juga Yohanes Pembaptis, yaitu pertama mereka ini sama-sama hidup di padang gurun dan gua-gua. Bahkan penampilan mereka itu, pakaian mereka itu dari pakaian berbulu dan ikat pinggang dari kulit. Pekabaran mereka juga sama. Pekabarannya adalah panggilan pertobatan dan menegur dosa. Dan juga musuh mereka adalah raja yang berkuasa pada masa itu. Di mana saat itu Elia berhadapan dengan Ahab dan juga Yohanes Pembaptis berhadapan dengan Raja Herodes. Demikian juga istri-istri raja tersebut, mereka membenci akan pekabaran dari Elia dan Yohanes Pembaptis. Isabel, dia membenci Elia, dan istri Herodes, dia juga membenci Yohanes Pembaptis. Dan di sini kita juga bisa melihat selanjutnya di dalam rencana keselamatan, di mana saat itu Elia juga muncul bersama dengan Musa pada saat transfigurasi, yaitu ketika Yesus dimuliakan di atas gunung di dalam Lukas 9 ayat 30, dan itu menunjukkan bagaimana keterlibatan Elia dalam rencana penebusan dan keselamatan yang dilakukan oleh Kristus bagi umat manusia. Bahkan rencana keselamatan itu sampai pada kedatangan Yesus yang kedua kali, di mana Musa melambangkan orang-orang yang mati di dalam Tuhan dan akan dibangkitkan, sedangkan Elia melambangkan orang-orang yang setia yang masih hidup masuk di dalam kerajaan surga. Baik, terima kasih pendeta. Pendeta melihat bagaimana kaitan Elia dan juga Yohanes Pembaptis, dan semuanya ini di dalam rencana keselamatan untuk membawa umat kembali dari penyembahan berhala kepada penyembahan Allah yang benar. Terima kasih pendeta, dan puji Tuhan untuk jawaban yang telah kita dengar. Saya yakin kita masih semakin bersemangat untuk masuk lebih dalam. Namun sebelum kita lanjutkan, kita akan mendengarkan pesan-pesan rohani berikut ini. Tetaplah bersama dengan kami. Masih di program DIK, Depth Insight Growth, dan topik yang kita angkat pada kesempatan ini adalah Sang Nabi Elia. Tadi kita sudah mendengarkan latar belakang sejarah, latar belakang keluarga, dan juga mengapa alasan Tuhan menempatkan Elia di dalam sejarah keselamatan ini. Dan sekarang kita akan mulai masuk mempelajari tentang kelebihan, kekurangan, kelemahan, dan kekuatan seorang nabi yang dipilih oleh Allah. Baik, Pendeta Ronald Singon, apakah kelemahan dari seorang nabi yang mungkin bisa menjadi catatan penting kita dalam mempelajari kisah hidupnya? Apakah ada yang dicatat di dalam Alkitab? Baik, terima kasih pendeta.
Di sini yang saya mau sampaikan bahwa Elia ini memiliki iman yang luar biasa. Kenapa? Karena pertama dia berani menghadap raja sendirian. Dia juga tidak takut melewati tentara-tentara raja untuk menegur dosa-dosa raja. Dan yang kedua, dia juga tidak takut berhadapan sendirian dengan 450 Nabi Baal. Bahkan Tuhan membawa keajaiban besar dan menjawab doa-doa Elia di Gunung Karmel. Namun terlepas dari imannya yang luar biasa, rupanya Elia ini memiliki kelemahan. Dan kelemahan itu yang pertama di sini dia memiliki rasa takut. Kalau kita baca di dalam satu Raja-Raja 19 ayat 3, di sana mengatakan, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya, dan setelah sampai di Beersheba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa Elia yang tadinya luar biasa imannya, tetapi pada saat dia menghadapi Isabel, seorang perempuan, tadinya dia bisa menghadapi tentara-tentara, bahkan raja, orang banyak, tetapi pada saat dia menghadapi seorang perempuan itu Isabel, dia melarikan diri. Dan ini menunjukkan Elia kurang imannya kepada Tuhan. Dan dia tidak pernah meminta perlindungan dari Tuhan. Itu hal yang pertama. Jadi dia memiliki perasaan takut. Dan kelemahan yang kedua adalah Elia ini tidak konsisten atau cenderung naik turun di dalam hidupannya. Kenapa? Karena ya Elia adalah manusia, sama seperti kita. Dia mengalami pasang surut dalam perjalanannya bersama Tuhan. Dan kadang-kadang dia memiliki emosi yang tinggi dan kemudian dia mengalami depresi mengikutinya. Kalau kita baca di dalam ayat 4, di dalam 1 Raja-Raja pasal 19, dia mengatakan, ia ingin mati rasanya. Ketika dia menghadapi peristiwa ini, ancaman ini, dia takut, dia lari dan dia ingin mati. Jadi melalui cerita ini, kita juga memiliki pergumulan yang sama seperti yang dihadapi oleh Elia. Ada perasaan takut, ada perasaan cemas, sampai pada perasaan-perasaan depresi. Dan bagaimana kita bisa menghindari hal-hal ini? Jadi pada saat kita mengalami perasaan takut, mengalami khawatir, mengalami kecemasan, dan pada akhirnya kita mengalami depresi, maka kunci satu-satunya adalah berharap kepada Tuhan. Banyak Alkitab yang memberikan kekuatan-kekuatan kepada kita pada saat kita mencari ayat-ayat firman Tuhan ini. Tetapi satu ayat yang saya mau bagikan kepada kita yang terdapat dalam Mazmur 42 ayat 5. Di sana menjelaskan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku. Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allah. Jadi satu-satunya pengharapan kita adalah kepada Tuhan. Tetapi kita lihat di sini bahwa Elia, dia tidak konsisten. Dia cenderung untuk tidak tetap di dalam iman. Lalu kelemahan yang berikutnya adalah Elia juga ini memiliki perasaan kebanggaan. Dan kalau kita lihat di sini, dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 10 dan 14, di sini Elia merasa bangga dengan apa yang dia telah lakukan. Padahal dia sendiri masih bersembunyi dari Isabel. Elia bangga dengan pencapaian-pencapaian yang telah dia lakukan di waktu yang lalu. Dia berhasil mendatangkan mujizat dari Tuhan. Tetapi yang sebenarnya saat ini, dia tidak melakukan apa-apa. Itulah sebabnya Tuhan bertanya sampai 2 kali kepadanya, apa kerjamu di sini, hai Elia? Lalu Elia menjawab, aku bekerja segiat-giatnya. Tetapi dia masih di dalam pengungsian. Dia masih
takut menghadapi Isabel. Jadi dia saat itu merasa bangga dengan pencapaian-pencapaiannya, tetapi sesungguhnya dia merasa atau dalam kehidupannya dia lemah. Baik, terima kasih Pendeta. Setelah kita melihat tadi kelemahan-kelemahan dari seorang nabi, kita bisa menilai bagaimana dia juga adalah manusia biasa sama seperti kita dan kita pun bisa jatuh pada kelemahan-kelemahan yang sama. Tapi bagaimana sekarang dengan kekuatan dari seorang Nabi Elia yang mungkin patut kita hargai, kita apresiasi dan kita ambil pelajaran. Apakah ada kekuatan-kekuatan khusus dari seorang Nabi Elia? Disilakan. Baik, terima kasih. Berbicara mengenai kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh Elia, yang patut kita ambil pelajaran dari sana, di mana kita bisa melihat Elia adalah seorang hamba Tuhan yang berdedikasi pada saat situasi di mana Israel saat itu sangat berbahaya untuk percaya atau menyembah kepada Tuhan. Dan kita bisa juga melihat bahwa ada banyak kekuatan di dalam hidup Elia yang bisa kita pelajari. Yang pertama, Elia memiliki iman. Dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 1 dan ayat 21 dan 1 Raja-Raja pasal 18. Di sana ada beberapa kali dalam hidupnya ketika Elia menunjukkan iman yang besar kepada Tuhan. Bahkan dia menghadapi Ahab di awal cerita ini. Dan Tuhan memakai dia untuk membawa kekeringan di negeri itu. Dan segera setelah itu, dia memohon kepada Tuhan untuk membangkitkan anak laki-laki dari janda di Sarfat yang telah mati itu. Dan Tuhan mendengarkannya. Dan contoh lain adalah tantangannya kepada para nabi Baal. Dia mempertaruhkan nyawanya, dia memiliki iman bahwa Tuhan akan menjawab doa-doanya dan menunjukkan dirinya kepada umat-umatnya. Dan melalui pelajaran yang kita bisa ambil dari Elia, bahwa kita juga memiliki tantangan yang sama seperti yang dihadapi Elia dengan menghadapi situasi dunia sekarang ini, yang mana iman kita akan menghadapi ujian yang berat. Mungkin ujian itu di lingkungan kita, mungkin itu di tempat pekerjaan kita, atau mungkin itu juga di sekolah atau tempat perkuliahan kita. Dan di mana kita berada, kita harus memiliki iman seperti Elia ini. Iman yang luar biasa. Sehingga kita bisa menang dan nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Itu sebabnya Yesus mengatakan dalam Matius 17 ayat 20, Dia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Dan Elia adalah contoh dari seorang yang menunjukkan iman semacam ini. Dan hal yang kedua, kekuatan apa yang bisa kita pelajari dari Elia adalah tentang ketaatannya. Sebagaimana dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 3 dan 5 dan ayat 9 sampai 10 dan juga pasal 18 ayat 1 sampai 2. Di sana mencatat ada beberapa kesempatan Tuhan memberikan Elia perintah yang sangat sulit. Tuhan menyuruhnya pergi ke sungai menunggu di sana dan burung gagak akan menyediakan untuknya. Elia juga melakukannya. Elia di sini tidak meragukan akan janji Tuhan. Karena dia percaya bahwa Tuhan akan menyediakannya. Bahkan Tuhan juga menyuruh Elia ini pergi kepada seorang janda miskin untuk memberikan makan, atau janda ini memberikan makan kepada Elia pada saat itu. Dan Elia juga melakukan. Dia tidak ragu akan perintah Tuhan. Dan Tuhan juga menyuruh untuk pergi menghadap Ahab, di mana Raja Ahab ini membencinya dan ingin membunuh Elia pada saat itu. Tetapi Elia tidak meragukan janji Tuhan. Dia tidak meragukan perintah Tuhan.
dan dia melakukan. Jadi Elia dia taat kepada Tuhan meskipun dia akan menghadapi bahaya karena dia percaya kepada penjagaan Tuhan. Baik, terima kasih Pendeta. Nah, dalam hal keberanian berdiri untuk kebenaran, bagaimana kita bisa belajar dari kehidupan seorang Elia seperti yang Pendeta sampaikan tadi bahwa dia punya keberanian yang luar biasa. Ya baik, terima kasih. Jadi selain kekuatannya dia juga memiliki keberanian. Dalam banyak kesempatan Elia menunjukkan keberanian besar dengan mempertaruhkan nyawanya untuk membela Tuhan. Dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 18, jawab Elia kepadanya, "Bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu, sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan dan engkau ini telah mengikuti para Baal." Jadi kita lihat dalam ayat ini, Elia dia berani, bahkan dia membantah raja. Dan dia juga dengan berani menemplak dosa dan kesalahan dari raja. Dan Elia juga di depan orang-orang atau di hadapan Ahab, Raja Ahab sendiri, dia berharap untuk mendorong mereka untuk memilih melayani Tuhan daripada Baal. Kalau kita baca di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 21 dan 22, sana firman Tuhan mengatakan, lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, "Berapa lama lagi kamu bertimpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia." Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Dan ayat 22 katakan, lalu Elia berkata kepada rakyat itu, "Hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyak." Dan yang berikut, yang kita bisa pelajari dari Nabi Elia ini, ialah dia tidak mementingkan diri sendiri. Ya, dia tidak mementingkan diri sendiri. Kalau kita baca di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 37, "Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka bertobat kembali." Jadi motivasi Elia dalam doanya pada saat peristiwa besar itu ialah kerinduannya dan kecintaannya kepada rakyat Israel agar mereka berbalik dan bertobat kepada Tuhan. Dan ini kita bisa lihat bahwa Elia ini dia tidak mementingkan diri. Dia juga memiliki keberanian dan juga tidak mementingkan diri karena dia mencintai umat-umat bangsa Israel. Baik, terima kasih Pendeta. Jadi berani, beriman, taat, tidak mementingkan diri adalah kualitas karakter dari seorang Nabi Elia yang patut kita apresiasi. Nah, sekarang Pendeta tentang akhir kehidupannya. Apakah ada informasi Alkitab tentang bagaimana akhir kehidupan dari seorang Nabi Allah ini? Oke, baik. Terima kasih Pendeta. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa dalam Alkitab mencatat bahwa hanya 2 manusia yang diangkat hidup-hidup dan masuk dalam surga, yaitu Elia sendiri dan yang lainnya adalah Henokh. Dan mereka ini tidak pernah mengalami kematian. Di dalam 2 Raja-Raja 2, di sana mencatat bahwa Elia tidak pernah mengalami kematian, tapi Tuhan langsung mengangkatnya masuk di dalam surga. Meskipun sebagian orang percaya bahwa Elia ini pernah atau akan datang kembali ke bumi ini dan akan mengalami kematian. Karena di dalam Ibrani 9 ayat 27 mengatakan bahwa semua manusia akan mengalami kematian. Jadi anggapan mereka seperti itu, bahwa Elia akan merasakan kematian lalu dia masuk di dalam kerajaan surga. Namun faktanya Alkitab menjelaskan kepada kita dia benar-benar diangkat ke surga dan tidak mengalami kematian. Terima kasih.
Baik, terima kasih Pendeta. Kita sudah banyak sekali belajar tadi melalui informasi yang Pendeta bagikan, latar belakangnya, kehidupannya, pasang surut hidupnya, kelemahan dan kekuatannya, serta tadi baru saja Pendeta ungkapkan tentang akhir kehidupannya, bagaimana dia diangkat hidup-hidup. Segmen selanjutnya kita akan melihat aplikasi-aplikasi praktis di dalam kehidupan kita yang kita bisa ambil dari pelajaran kehidupan seorang Nabi Elia. Baik pemirsa di rumah, tetaplah bersama dengan kami karena kami masih akan kembali lagi bersama dengan narasumber kita, Pendeta Ronald Singon, tetap di program DIK, Depth Insight Growth. Kembali lagi bersama dengan kami di dalam program DIK, Depth Insight Growth, dan bagi saudara yang baru bergabung, topik yang kita angkat pada kesempatan ini adalah Sang Nabi Elia. Dan tadi narasumber kita Pendeta Ronald Singon telah membagikan latar belakang, pasang surut kehidupan, kelebihan, kelemahan, kekuatan, dan juga keberanian dari seorang Nabi Elia serta bagaimana akhir kisah kehidupannya. Dan sekarang kita masuk kepada pertanyaan-pertanyaan yang praktis, yang aplikatif, yang bisa kita ambil dari kehidupan seorang Nabi Elia. Pendeta Ronald Singon, dari pengalaman hidup seorang Nabi Elia, pelajaran apa saja yang kira-kira relevan bagi pergumulan kita di zaman sekarang ini? Baik, Pendeta. Jadi ada pelajaran-pelajaran yang sangat penting untuk kehidupan kita pada saat ini. Kalau kita baca di dalam Yakobus 5 ayat 16 bagian B, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kita bisa melihat Elia adalah orang yang setia dan hidup benar di hadapan Tuhan. Sehingga pada saat dia berdoa untuk meminta mujizat, maka Tuhan mendengar dan menjawab doanya. Dan kita juga bisa melihat ada beberapa doa-doa yang dijawab oleh Tuhan kepada Elia. Kita bisa melihat jawaban doa itu diberikan kepadanya di dalam Yakobus 5 ayat 17 dan 18. Di sana menjelaskan dia meminta kepada Tuhan, jangan turun hujan selama 3,5 tahun. Maka hujan pun tidak turun. Dan pada saat dia meminta hujan turun, maka hujan pun turun. Jadi kita bisa melihat Elia ini benar-benar menghidupkan satu kehidupan yang setia dan benar di hadapan Tuhan. Dan kita lihat ada juga peristiwa yang lain, yaitu dia meminta kepada Tuhan untuk membangkitkan anak dari janda yang miskin, dan Tuhan membangkitkan anak. Jadi pada saat kita datang kepada Tuhan, memohon kepada Allah dalam doa yang sungguh-sungguh, disertai dengan kehidupan yang setia dan benar di hadapan Tuhan, maka itu dapat menghasilkan banyak hal. Maka kita bisa melihat mujizat-mujizat, bahkan jawaban-jawaban doa dari kita. Nah, demikian juga pelajaran yang berikut adalah saat ini kita menghadapi banyak nabi-nabi palsu atau ajaran-ajaran palsu yang mengadakan tanda atau mujizat-mujizat palsu dan mengerahkan orang-orang untuk menyembah kepada berhala-berhala di dunia ini. Dan Yesus sudah mengingatkan kepada kita pada akhir zaman ini dalam Matius 24 ayat 24 dan 25, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Ayat 25, camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepada. Nah, kita sebagai umat-umat Tuhan, kita diperhadapkan dengan situasi yang sama yang dihadapi oleh Elia pada saat ini. Dan bagaimana seharusnya kita berusaha untuk melayani orang-orang yang sudah terpengaruh dengan ajaran-ajaran palsu ini. Bahkan ada juga orang-orang pilihan juga terpengaruh dengan ajaran-ajaran. Dan pelajaran dari kehidupan Elia adalah bahwa apapun metodenya, kita menghadapi kepercayaan dan agama yang salah dan berusaha untuk membawa orang-orang untuk kembali menyembah kepada
Tuhan yang benar. Jadi tanggung jawab tugas yang sama seperti Elia itu juga menjadi tugas kita untuk membawa orang-orang yang sudah terpengaruh dengan ajaran-ajaran sesat kembali kepada ajaran yang benar. Demikian juga pelajaran yang berikut. Meskipun dunia mungkin sangat jahat dan rusak ini, tetapi kita lihat pelajaran yang kita dapati bahwa Tuhan masih memelihara sisa orang-orang yang percaya, yang masih setia, yang masih melayani Tuhan dengan setia. Dan itu bisa kita lihat di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 13. Di sana Tuhan menggunakan Obadya kepala istana yang takut akan Tuhan dan melindungi nabi-nabi Tuhan dari Isabel yang akan membunuh nabi-nabi tersebut. Tuhan menjaga, Tuhan melindungi akan umat-umatnya. Bahkan di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 18, Tuhan juga masih menjaga sekitar 7.000 orang yang masih menyembah kepada Tuhan di tengah-tengah bangsa yang murtad, yang memberontak kepada Tuhan. Jadi kita bisa melihat bahwa Allah tetap menjaga akan umat-umat. Demikian juga pelajaran kita yang kita dapati bahwa Tuhan yang benar yang kita sembah. Dia tidak pernah pendendam. Dia tidak menginginkan juga adanya penyiksaan diri dalam penyembahan kita kepadanya, seperti yang dilakukan oleh banyak agama palsu saat ini. Nah, seperti kita juga lihat di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 26 sampai 29, di sana juga nabi-nabi palsu itu mereka mau meminta diturunkan api dari langit. Mereka berdoa, berteriak, melompat-lompat, bahkan menoreh-noreh tubuh mereka dengan pedang dan tombak sampai berdarah. Dan itu yang terjadi situasi sekarang ini. Banyak agama-agama memiliki keyakinan seperti ini dengan menyiksa diri mereka supaya mereka mendapatkan keselamatan itu. Tetapi di sini dikatakan Allah kita tidak seperti itu di dalam penyembahan kita kepadanya. Namun apa yang Dia inginkan dari kita dalam penyembahan ini, yang Allah inginkan yaitu hati yang tulus di dalam penyembahan. Hati yang sungguh-sungguh dan tulus untuk beribadah di dalam roh dan kebenaran. Baik, terima kasih Pendeta. Selanjutnya tentang ketakutan dari Nabi Allah. Seorang Nabi yang melarikan diri dari Isabel. Bukankah Elia sebelum itu sudah melihat begitu banyak mujizat? Mengapa kali ini dia takut? Dan pelajaran apa yang bisa kita ambil dari ketakutan Nabi Allah ini? Baik, terima kasih. Di sini kita juga mungkin memiliki iman yang sama seperti Elia. Ya, kita memiliki iman yang sama seperti Elia. Terkadang kita percaya kepada Tuhan, tapi terkadang kita menghadapi situasi yang membuat kita lemah, kita takut, kita khawatir. Namun, kita bersyukur karena Tuhan tidak meninggalkan kita di saat-saat kita berada pada titik yang terlemah sekalipun. Tuhan mau membuat kita kuat bahkan melalui kelemahan-kelemahan kita. Dan kita bisa lihat setelah kejadian di Gunung Karmel, Elia takut dan lelah. Dia melarikan diri dari Isabel. Dan pada saat dia sangat membutuhkan Tuhan, di tengah-tengah rasa takutnya, maka Tuhan menyediakan kekuatan ilahi untuk Elia. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa pelajaran yang kita bisa ambil bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, bahkan Tuhan akan menguatkan kita. Meskipun kita lemah atau kita jauh daripada Tuhan, atau kita mengalami banyak pergumulan atau merasa takut di dalam kehidupan kita. Tetapi janji Tuhan akan memberikan kekuatan asalkan kita datang kepada Tuhan. Demikian juga pelajaran yang kita bisa dapatkan di sini bahwa kita juga harus selalu waspada. Bahkan ketika kehidupan Kristen kita berjalan dengan lancar, berjalan dengan aman, ya, tetapi kita harus berhati-hati. Daging kita lemah dan
kita bisa saja gagal kapan saja. Oleh karena itu kita harus selalu rendah hati dan memandang kepada Tuhan. Kita perlu tetap teguh dan disiplin dan berhati-hati untuk menghindari lembah depresi yang rendah dalam kehidupan Kristen. Dan hal ini kita bisa lihat dari kehidupan Elia pada saat di Gunung Karmel. Dia memiliki iman yang luar biasa. Tetapi pada saat dia di Gunung Horeb, dia tidak memiliki iman sama sekali. Jadi kita bisa lihat Elia, dia merasa tadinya aman saja, Tuhan menjawab doa-doanya, tetapi dia tidak waspada dengan setiap pencobaan yang lebih besar, dan akhirnya dia lengah dan merasa takut. Jadi dalam hal ini kita harus berhati-hati. Jangan sampai kerohanian kita menjadi lemah. Kita merasa kuat padahal sesungguhnya kita lemah ketika kita menghadapi pencobaan-pencobaan yang ada. Baik, terima kasih Pendeta. Dan mungkin di bagian terakhir, apakah ada pesan khusus dari tulisan Roh Nubuat sehubungan dengan kehidupan seorang Nabi Elia yang bisa menjadi pelajaran bagi kita di zaman modern ini? Baik, Pendeta. Kalau kita baca dalam buku Kisah para Nabi dan Rasul, jilid 3 halaman 97, halaman 128 dan 129, di sana mencatat bahwa kehidupan Elia adalah kehidupan yang setia dan tekun dalam berdoa. Di dalam Yakobus 5 ayat 17 bagian A mencatat, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah sungguh-sungguh atau bersungguh-sungguh berdoa. Jadi Elia manusia sama seperti kita, tetapi dia punya ketergantungan kepada Tuhan, sungguh-sungguh di dalam doa. Bahkan kutipan selanjutnya mengatakan, oleh sebab itu Elia adalah seorang yang besar imannya, maka Allah dapat menggunakannya dalam krisis yang membawa maut ini dalam sejarah bangsa Israel. Ketika ia berdoa, imannya menjangkau dan mencapai janji-janji surga. Dan dengan tabah ia berdoa sehingga permohonannya itu terkabul. Ia tidak menunggu bukti yang penuh bahwa Allah telah mendengarnya, tetapi dengan berani ia mempertaruhkan segala-galanya dengan mengandalkan tanda yang paling kecil dari kemurahan ilahi. Jadi kutipan selanjutnya juga mengatakan iman adalah unsur penting dari doa yang terkabulkan. Jadi doa-doa dari Elia ini dasarkan kepada iman yang sungguh-sungguh. Kutipan selanjutnya mengatakan, iman seperti inilah yang dibutuhkan di dalam dunia masa kini. Iman yang akan berpaut pada firman Allah dan tidak akan berhenti sampai surga mendengarnya. Iman seperti inilah yang menghubungkan kita dengan surga seerat-eratnya dan mendatangkan kekuatan kepada kita untuk mengatasi kuasa kegelapan. Dan oleh iman pada masa kini kita harus mencapai ketinggian maksud Allah bagi kita. Sebagaimana dalam Markus 9 ayat 23 mengatakan, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang-orang yang percaya. Jadi inilah pelajaran yang saya bisa bagikan dari nasihat-nasihat Roh Nubuat kepada kita. Baik. Sungguh sangat menarik diskusi dan pendalaman kita pada kesempatan ini, dan saya percaya pemirsa semua, kita semua sangat terberkati lewat diskusi ini. Namun karena waktu kita yang terbatas, maka sebagai closing statement, sesuatu yang akan kita bawa pulang, kira-kira ada yang ingin disampaikan oleh narasumber kita, Pendeta Ronald Singon, disilahkan. Baik, terima kasih. Jadi melalui pelajaran tentang Elia ini, maka kita akan mendapatkan banyak pelajaran-pelajaran yang sangat menarik untuk kerohanian kita. Dan ada beberapa pelajaran yang penting yang saya mau sampaikan dari cerita ini, bahwa yang pertama, Allah memanggil dan memakai siapa saja. Dia tidak melihat orang itu dari latar belakangnya. Entah dia kaya, miskin, berpendidikan atau tidak, tetapi
Dia memanggil orang-orang yang hidupnya setia kepada Tuhan dengan satu tujuan, untuk menyampaikan kabar keselamatan kepada semua orang. Pelajaran yang kedua yang saya mau bagikan kepada kita semua pada saat ini, kita juga harus berhati-hati dengan kehidupan kerohanian kita saat ini. Jangan sampai kita sudah merasa puas dengan kerohanian kita saat ini, tapi pada akhirnya kita didapati memiliki kerohanian yang biasa-biasa saja. Dan pada akhirnya ketika pencobaan datang kepada kita, kita menjadi lengah. Kita bisa kalah terhadap pencobaan. Dan yang Tuhan inginkan adalah kita harus memiliki kehidupan dan iman yang kuat seperti Elia ini. Dan pelajaran yang berikut adalah pada saat kita berada dalam titik terlemah dalam kehidupan kita, maka yang harus kita lakukan adalah kita datang kepada Tuhan. Kita datang dan berseru kepada Tuhan, dan Allah akan menguatkan kita kembali. Dan yang berikut, pelajaran yang saya mau bagikan, kita bisa melihat ada Allah di dalam semua cerita yang luar biasa yang dialami oleh Elia. Allah menunjukkan kuasa dan mujizatnya dengan tujuan agar umat-umatnya kembali bertobat, karena Allah mengasihi umat-umat. Sebagaimana dalam 2 Tawarik 7 ayat 13 dan 14, bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Jadi yang kita bisa dapati, terkadang ada hal-hal yang Tuhan inginkan di balik semua peristiwa-peristiwa yang besar yang terjadi dalam kehidupan kita, dengan satu tujuan, supaya kita berbalik dan bertobat kepada Tuhan. Dan yang terakhir, kekuatan kita saat ini adalah mempelajari firman Tuhan dan berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Baik, terima kasih Pendeta. Bolehkah Pendeta berdoa, mendoakan diskusi kita dan juga pemirsa yang telah menyaksikan tayangan ini? Disilakan. Baik, mari kita sama-sama berdoa. Ya Bapa, ya Tuhan kami, Allah yang kami sembah, Allah yang kami tinggikan dan muliakan. Kami bersyukur, berterima kasih, karena pada saat ini kami telah mendapatkan satu pelajaran yang sangat berharga dan penting di dalam kehidupan kami. Kehidupan Elia yang hidupnya setia kepada Tuhan, yang benar-benar selalu bergantung, berdoa kepada Tuhan setiap saat, meskipun banyak tantangan yang dia hadapi. Tetapi melalui pelajaran ini, kiranya itu dapat menguatkan iman kami semua, agar kami terus setia di hadapan Tuhan, dan meskipun kami menghadapi banyak tantangan. Bapa di surga, kami mendoakan untuk semua pemirsa yang telah mendengar dan menyaksikan akan program ini. Kiranya Engkau berkati umat-umat Tuhan, para pemirsa. Biarlah mereka selalu dikuatkan ketika mereka menghadapi banyak pergumulan-pergumulan hidup. Kami selalu percaya apabila kami semua datang kepada Tuhan di dalam doa-doa kami, maka Tuhan akan mendengarkan setiap pergumulan-pergumulan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Jadikanlah kami semua tetap setia sampai Engkau datang kedua kali. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Puji Tuhan untuk pembahasan topik yang sangat menarik pada kesempatan ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Pendeta Ronald Singon, yang sudah membagikan berkat rohani bagi kita semua. Dan kita berdoa Tuhan memberkati pendeta dan keluarga di dalam pelayanan sebagai gembala jemaat yang dipercayakan kepada hamba Tuhan. Sekali lagi, terima kasih Pendeta Ronald Singon. Ya.
Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pemirsa di rumah yang tetap setia bersama dengan kami sampai saat ini, tetap diberkati lewat tayangan diskusi Alkitab dari waktu ke waktu. Dan juga kepada seluruh sahabat Hope Channel, di mana saja saudara berada yang terus menyaksikan tayangan kami percaya kita mengalami pertumbuhan iman, pertumbuhan kerohanian, pengetahuan, wawasan kita tentang kebenaran semakin diperluas ketika kita mendalami dan mendiskusikan pelajaran firman Tuhan. Jika Anda telah diberkati lewat pelayanan media ini, berkenan kiranya saudara untuk like, follow, atau subscribe akun media sosial kami, dan bagikan link tayangan ini kepada orang-orang yang terkasih. Dan pemirsa di rumah, demikianlah perjumpaan kita pada kesempatan ini. Kita akan jumpa kembali pada episode mendatang. Saya Pendeta Edward Taliwongso dan kru yang bertugas undur diri. Shalom.